ada kemungkinan nggak Nataris ini jadi perusahaan? Boleh, boleh. Nah, terus jadi perusahaan kan foundernya kan gue sama Dika nih, gitu kan. Loh kan notaris nggak apa-apa ya. Menjadi pemegang Megang saham saham atau nggak apa-apa founder ya? nggak apa-apa ya. Selama notaris itu nggak boleh jadi pengurusnya. Oh gitu. Gitu, nggak boleh jadi direktur ataupun komisaris dalam suatu perusahaan. Kalau sekarang gua jadi notaris juga, berarti gua nggak bisa jadi direktur juga dong? Nggak Berarti bisa. direktur ya dong? Ya, kita nunjuk orang berarti. Nunjuk orang ya? Direktur itu sama komisaris sebenarnya orang yang bekerja dalam suatu PT loh. Dengan jabatan paling tinggi, itu pemahaman gua. Dengan jabatan yang paling tinggi. Mentok. Board of Director, Board of Commissioner. Nah itu jabatan paling tinggi. Tapi tetap aja yang memutuskan adalah si pemegang saham. Melalui apa? RUPS. Dilanjutkan masa jabatan si direktur komisaris atau diberhentikan masa jabatan mereka. Oke. Gitu. Karena organ tertinggi di dalam suatu PT apa? RUPS kan? RPS. Rapat Umum Pemegang Saham. Yang agendanya bisa itu tadi. Gitu. Ini langsung lanjut aja ya. Ya. Terus jadi kalau bedanya Dewan Komisaris dengan pers itu apa? Kalau memang mereka ibaratnya secara struktur paling tertinggi gitu ya, Ya. bedanya apa Dewan Komisaris? Tinggian mana nih komisaris sama direktur? Nggak ada yang tinggian mana sih ya. Hmm, Kadang-kadang ada orang bilang tinggian komisaris. Ada yang bilang tinggian direktur. Sebenarnya direksi maupun dewan komisaris itu adalah pengurus dari perusahaan yang mengurus perusahaan. Jadi gini loh, perusahaan itu adalah merupakan subjek hukum. oke. Sama seperti kita manusia, Hmm, gitu. Subjek hukum dalam artian dia itu gua nganggapnya dia tuh orang, tapi dia nggak punya kaki dan tangan hmm, yang untuk berjalan atau melakukan apapun gitu perbuatan hukum. Nah, yang menjadi kaki dan tangannya itulah direksi dan dewan komisaris. oke, Bedanya apa? Direksi itu pokoknya yang ngewakilin PT untuk melakukan segala macam perbuatan hukum atas nama PT. oke. Tapi kalau dewan komisaris tugasnya adalah mengawasi dan memberikan persetujuan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh si direktur atau direksi. Gitu. Oke. Tadi kan kita bahas dewan, selalu ngomongin dewan komisaris sama direksi. Hmm. Kalau sekarang mungkin nggak, berarti dewan itu kan berarti beberapa orang. Ya, Mungkin nggak sih komisaris itu cuma satu? mungkin. Tapi nggak bisa disebut dewan. Ketika komisaris cuma satu, direktur cuma satu, disebutnya hanya direktur saja. Hanya Oke. komisaris saja. Nggak ada yang namanya direktur utama, nggak ada yang namanya komisaris utama. Tok, cuman disebutnya sebagai komisaris atau direktur aja. Gitu sih. Tapi Ah, mungkin dimungkinkan. nah, itu berarti kalau kita ngomongin sekarang berhubungan dengan profesi kita lah ya. Ya, ya. Eh, Kalau berarti tertulis di redaksinya di dalam akta itu adalah Hmm, direksi dan dewan komisaris kalau hmm, banyak ya. hmm. Tapi kalau misalkan cuma satu, tertulis direktur aja gitu Direktur aja. atau komisaris aja gitu. Hmm. Oke. Nah, sekarang mungkin nggak ada direktur yang tidak tertulis di dalam akta? Nggak ada. Nggak ada. Seandainya pun ada juga, ketika perubahan direktur itu kan harus dilaporkan kepada Kemenkumham Hmm, melalui sistem AHU, hmm, Administrasi Hukum Umum ya, AHU itu. Jadi ketika misalnya mereka membuat RUPS bawah tangan tidak dilaporkan ke AHU yang mengangkat direktur baru, tapi tidak melalui akta notaris dan tidak dilaporkan ke dalam AHU, gitu. Itu sama aja kayak pengangkatan tapi diem-diem. Nggak sah sih kalau menurut gue. Harusnya diberitahukan ke AHU. Jadi tercatat di sistem AHU juga. hmm. Jadi kalaupun kalaupun dia emang ada perusahaan yang mengangkat secara diam-diam gitu ya, Hmm, nggak tertulis hmm. di akta, dia nggak berhak untuk mewakili PT. Nggak, nggak. Karena kan di mana-mana ketika maksudnya ada direktur yang mau mewakili PT, itu kan dilihat dulu aktanya. Perubahan susunan terakhirnya tuh siapa nih direktur dan komisarisnya. Ketika namanya tercatat di dalam akta dan ada apa namanya surat pemberitahuan perubahan datanya, itu baru oh ya dia sebagai direkturnya. Tapi kalau nggak ada, cuman ini ada sirkulernya doang atau nggak ada keputusan dari RUPS-nya, Hmm. itu nggak bisa dibilang dia direktur yang mewakili PT, nggak bisa. Kalau sekarang PT itu kan banyak ya, yang bukan yang
PT-PT kecil tuh banyak lah. Ada beberapa yang mungkin kita ada menjalin kerjasama antara PT A dan PT B. Mm-mm. Tapi kan kita PT A PT B kita nggak mungkin kita ngecekin juga apa namanya akta akta lu mana, bener nggak nih, berwenang nggak nih. Itu gimana, ternyata yang mewakili PT B adalah pria adik gua yang mana sebenarnya tidak ada di akta di PT B, Mm-mm. tapi dia jabatan memang direktur. Mm-mm. Nah, itu berarti perjanjian itu bisa dibatalin dong. Jadi gitu, bisa dibatalkan. Tapi kalau menurut gua ya, kalau proses kerjasama antar PT gitu, kan pasti kan nggak jauh-jauh dari namanya investasi dari satu PT. Nah, Ketika ada PT, misalnya PT A mau investasikan kepada PT B, pasti kan ada proses due diligence-nya. Dia hmm, ngecek untuk yang namanya legalitasnya, ini siapa yang berwenang mewakili, ini gimana keuangannya, apa segala macem lah gitu. ya. Nah, mereka kan melihat di situ, lagi proses itu. Ini siapa nih direktur dan dewan komisaris, direksi dan dewan komisaris sekarang tuh siapa? Jadi gua rasa sih mereka akan mengafirmasi dulu sih sebelumnya sih. Nggak mungkin main langsung menggelontorkan sejumlah uang kerjasama main jalan aja gitu. Harusnya seperti itu sih. Ada proses kurasi.